Bertepatan di sebuah pegunungan yang bernama Senglon, Shoyan serta gurunya berhasil memasuki wilayah kekuasaan klan Yao. Hanya membutuhkan beberapa hari saja, mereka berdua sudah merasakan energi alam yang sangat-sangat padat. Sampai singkat cerita, keduanya kemudian menuju ke pintu masuk menuju dunia klan Yao. Namun tiba-tiba, beberapa penjaga di sana lantas mendeteksi bahwa Shoyan bukanlah anggota alias bagian dari klan Yao. Karena itulah mereka lantas bertanya, "Kau siapa?" "Ini adalah area penting dari klan Yao. Kau tidak diizinkan untuk masuk tanpa keperluan." Shoyan lantas memperkenalkan namanya. "Aku berasal dari aliansi langit surgawi dan guruku bernama Yao Chen telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan ini." Mendengarkan nama Shoyan, seluruh orang-orang yang berada di sana lantas dilanda keterkejutan. Bukankah pemuda ini adalah juara pertama dari acara Menara Pil beberapa tahun lalu? Dia telah mencapai pencapaian luar biasa dalam hal keterampilan alkemis. Di sisi lain, dokinya juga sangat kuat. Dia telah mengalahkan pemimpin Aula Jiwa beberapa tahun yang lalu. Namun jika berada di klan Yao, mereka masih menganggap bahwa Shoyan tidak ada apa-apanya jika berbicara persoalan tentang penyulingan obat-obatan. Shoyan kemudian melemparkan sebuah token giok di tangannya menjadi pertanda bahwa kedatangannya bukanlah tanpa alasan, tetapi memang karena undangan yang telah diberikan. Setelah memberikan token tersebut, maka penjaga itu pun mempersilahkan Shoyan untuk masuk sembari menunjukkan jalan. Tidak disangka ketika tiba di alun-alun lapangan terbuka, kembali cobaan kemudian datang. Sesosok tetua malah memfokuskan pandangannya dengan tatapan dingin ke arah Shoyan dan juga Yalo sembari berkata, "Aku cukup kaget melihat kedatanganmu Yao Chen. Seseorang yang telah diusir dari klan tidak disangka masih memiliki wajah serta keberanian untuk menunjukkan dirinya kembali." Orang yang berbicara itu bernama Yao Wangui. Mendengarkan nama Yalo, seketika orang-orang yang berada di sampingnya pun ikut mengeluarkan kalimat yang cukup merendahkan. Tidak disangka sebagai anggota klan yang telah terbuang, dia malah berani-beraninya datang ke tempat kelahirannya kembali. Ketika mendengarkan kalimat penghinaan itu keluar dari mulutnya, Shoyan kemudian menatap bajingan-bajingan tersebut dengan dingin sembari mengatakan kepada gurunya bahwa, "Serahkan semuanya padaku. Yang perlu guru lakukan hanyalah menempatkan nama orang tuamu di tablet batu klan nanti." Yao Wangui kembali mengatakan kepada Yao Chen bahwa orang yang telah dibuang sepertimu tidak memiliki hak untuk meninggalkan namanya di papan klan. Berhentilah untuk bermimpi. Sudah sebuah keberuntungan kau diizinkan untuk masuk berpartisipasi dalam upacara ini. Yao Chen, kau harus tahu batasanmu sendiri. Apakah menurutmu tablet klan adalah sesuatu yang pantas untuk orang yang telah dibuang sepertimu? Yao Wangui terus berbicara dan mengucapkan kalimat sumpah serapah merendahkan Yalo di hadapan semua orang, membuat tubuh Shoyan gemetar meluap dengan amarah. Dia lantas melangkah ke depan sembari berkata, "Apakah bicaramu sudah selesai?" Ketika melihat pemuda itu maju seakan-akan sok menjadi jagoan, orang yang berada di samping Yao Wangui malah ikut mengajari Shoyan. Dia lantas mengatakan, "Bijaklah dalam sesuatu dan pahami situasinya." Baru saja mengatakan itu, tubuh yang tadinya tegak berdiri seakan-akan menjadi penguasa tiba-tiba malah langsung tersungkur ke tanah. Kepalanya pun ikut mencium tanah. Sebuah serangan berkecepatan tinggi yang bahkan tidak mampu dibaca oleh beberapa penatua di sampingnya. Tidak puas sampai di situ, Shoyan kemudian melancarkan serangan susulan, langsung menghantam tepat di bagian wajah Yao Wangui, membuatnya sampai muntah darah. Mereka semua tersungkur tanpa bisa bergerak sedikit pun. Kekacauan akhirnya terjadi. Yao Wangui menelan ludah kepahitan. Ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Karena itulah dia berteriak dengan amarah, menyuruh seluruh orang-orang yang di sampingnya untuk melakukan serangan berkelompok berkeroyokan. Namun ketika mendekati, gelombang api surgawi melonjak keluar dari tubuh Shoyan menyebar dan langsung mengubah senjata mereka menjadi tumpukan abu. Para penatua klan Yao kaget saat merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari tubuh pemuda tersebut. Apakah ini kekuatan yang telah dia gunakan untuk mengalahkan Hun Miseng? Benar-benar sangat-sangat mengerikan. Shoyan menatap mereka semua dengan pandangan bola mata yang dingin. Dia tampaknya sangat-sangat serius untuk menangani masalah yang berkaitan langsung dengan gurunya. Apalagi penghinaan ini dilakukan secara terang-terangan di hadapan banyaknya orang. Karena itulah kekuatan meletus dari tubuhnya sembari menegaskan, "Aku akan memperlihatkan kepadamu bahwa nyawamu ada di tanganku." Shoyan meluapkan emosinya dengan menunjukkan kekuatan aslinya yang berada di bintang 5 dosen tingkat lanjut. Yao Wangui mulai merasakan ketakutan di sekujur tubuhnya, menggemparkan seluruh alun-alun lapangan terbuka. Para penatua agung dari klan Yao mulai bermunculan satu persatu. Namun Shoyan tidak merasakan takut sedikit pun. Dia malah berkata,
Jika anggota kalian menghormati orang lain, maka begitu pun sebaliknya, orang lain akan ikut menghormati kalian. Tetapi jika kalian malah mempermalukan orang lain, maka jangan salahkan jika orang lain pun juga akan mempermalukanmu. Sembari menatap para bajingan, Yowangwi dan juga teman-temannya dengan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun setelah mendengarkan hal tersebut, para tetua yang baru datang kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yowangwi. Ternyata bukan Shoyan yang menjadi pemicu utamanya, melainkan tetua klannya sendiri. Yowangwi tertunduk takut tanpa mampu mengucapkan kata-kata lagi. Tetua yang baru datang tersebut lantas bertanya kepada Shoyan, "Apa yang kau inginkan?" Shoyan dengan lantang menjawab, "Minta maaf kepada guruku." Mendengarkan itu, tetua yang berada di sampingnya lantas berkata bahwa Shoyan, penatua Wangwi mungkin memang telah berbuat salah, tetapi kau juga sudah menghajar beberapa orang-orang kami untuk melampiaskan amarahmu. Aku pikir ini sudah setimpal. Bagaimana menurutmu? Shoyan yang mendengarkan itu benar-benar tidak merasa puas dengan jawaban para penatua tersebut. Dia menggelengkan kepala. Tidak disangka, sebagai salah satu klan kuno ternama di benua, mereka tidak memiliki rasa ibah serta rasa bersalah sedikit pun untuk menyinggung orang lain. Karena itulah dia lantas menegaskan, "Jika kalian semua tidak mau melakukannya, maka aku pun tidak mempunyai pilihan selain bertindak." Setelah mengatakan itu, api surgawi teratai pemurnian iblis kemudian meletus dari tubuhnya. Ini adalah serangan yang benar-benar akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya penderitaan karena telah berbuat fatal, apalagi mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas mereka keluarkan. Namun tepat ketika situasinya semakin tidak terkendali, tiba-tiba gelombang seru suara bergema di sekitaran alun-alun lapangan terbuka. Seorang pria tua berambut panjang muncul dari atas cakrawala dengan membawa kekuatan elit doseng bintang yang ke-6. Namun Shoyan tidak bergeming sedikit pun. Dia melancarkan serangan langsung melesat lurus ke arah Yowangwi. Yowangwi kemudian melepaskan teknik yang bernama layu kemuliaan telapak tangan. Namun sayang, ketika tinju api surgawi itu menghantam tepat di bagian laju depan, seluruh pertahanan Yowangwi dihancurkan sampai membuatnya muntah darah. Tepat ketika serangan penghabisan itu hendak dilakukan oleh Shoyan, sebuah teriakan keras terpancar dari atas cakrawala. Doki merah berapi-api berkumpul di sana berubah menjadi tombak setinggi 1000 kaki, melesat lurus menuju ke arah Shoyan. Melihat itu, Shoyan segera mengeluarkan boneka Raja Utara miliknya untuk menahan tekanan dari penatua Wanhuo. Shoyan menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan membabi buta ke arah Yowangwi. Hantaman bertubi-tubi kemudian melesat ke arah tubuhnya. Tabrakan energi membuatnya mulai merasakan sesak nafas, meskipun dia telah mendapatkan beberapa bantuan dari para sesepuh yang lain. Namun tetap saja, Yowangwi sudah nampak seperti ikan mati, berjuang untuk bertahan hidup, menyebabkan semua orang yang berada di tempat tersebut ikut tertekan. Wanhuo berteriak ke arah Shoyan yang sedang disibukkan dalam pertarungan lain untuk melawan boneka Raja Utara. Dia lantas berkata bahwa Shoyan, "Sadarlah, ini adalah klan Yow milikku." Shoyan menegaskan, "Aku datang ke tempatmu bukan untuk membuat masalah. Namun jika ada yang berani menindasku, bahkan menghina guruku, maka tidak akan mendapatkan ampunan apapun." Wanhuo tidak berkutik untuk ikut campur dalam pertarungan lain. Bahkan dia tidak memiliki kesempatan apapun untuk menyelamatkan Yowangwi. Wanhuo kembali mengatakan bahwa Shoyan, "Hari ini adalah acara penting bagi klan kami. Jika Yowangwi telah menyinggungmu, maka katakan padaku dengan cara apa kau bisa melepaskannya demi acara penting ini." Penatua Wanhuo benar-benar tidak habis pikir. Dia harus bersikap rasional untuk menghadapi situasi yang ada. Jika tidak, Yowangwi akan terbunuh dan reputasi klan Yow-nya pasti menjadi lelucon di seluruh dataran tengah. Hanya karena sebuah masalah yang telah disebabkan oleh bawahannya sendiri, yaitu mencaci maki orang lain di hadapan umum. Tetua Wanhuo terus membujuk Shoyan, sementara kondisi Yowangwi sudah nampak babak belur parah. Bercak-bercak darah muncul di sekujur tubuhnya. Ini adalah serangan yang benar-benar membuatnya sudah hampir kehabisan nafas. Tetua Wanhuo kembali berkata, "Shoyan, bukankah kau telah mengatakan bahwa kau tidak datang ke sini untuk mencari masalah, apalagi hanya berurusan dengan Yowangwi?" Shoyan mencengkeram leher Yowangwi sembari menatap gurunya. Dia meminta keputusan, apakah gurunya tetap ingin melanjutkan perseteruan tersebut atau ingin mendengarkan permintaan penatua Wanhuo. Yalo melangkah maju dengan sikap ketenangan di wajahnya. Dia lantas berkata, "Karena penatua Wanhuo telah turun tangan untuk menangani masalah ini, maka kami pun akan mendengarkannya." Wanhuo sebenarnya adalah salah satu tetua yang cukup bijaksana untuk menangani semua permasalahan di dalam klan Yow. Karena itulah setelah mendengarkan Yalo,
maka dia pun ikut menghela nafas yang sangat-sangat berat. Hampir saja Yao Wangui terbunuh di tangan Shoyan. Shoyan kemudian melemparkan tubuh Yao Wangui sembari berkata kepada Wan Huo bahwa aku dan guruku datang ke sini untuk mewakili seluruh aliansi langit surgawi. Karena itulah aku hanya berharap semua orang termasuk anggota klan Yao bisa mengendalikan sedikit sikapnya. Meskipun aliansi langit surgawi adalah salah satu aliansi baru yang kami bentuk, tetapi kami tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menindas apalagi sampai mencaci maki orang-orang yang ada di dalamnya. Shoyan tidak merasakan takut sedikit pun ketika mengatakan hal tersebut, bahkan meskipun dalam kondisi sekarang mereka berdua telah dikepung oleh para sesepuh klan Yao. Wan Huo kemudian menatap Yao Wangui dengan dingin sembari berkata bahwa dia telah berbuat salah dan menyinggung kalian. Karena itulah aku menjamin akan memberikannya teguran setelah acara ini usai. Setiap orang yang datang adalah tamu undangan kami, terlepas dari faksi mana dan berasal dari klan mana. Klan Yao harus menjamu mereka dengan baik. Wan Huo kembali mengatakan kepada Shoyan, bolehkah aku tahu hukuman apa yang pantas untuk Yao Wangui? Wan Huo tidak tanggung-tanggung untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Shoyan serta Yalo. Mendengarkan itu, Shoyan pun sudah melepaskan semuanya. Terserah dari Wan Huo, semuanya akan diputuskan dan Yao Wangui akan mendapatkan hukuman yang setimpal setelah acara adat klan Yao selesai. Wan Huo tersenyum sembari berkata kepada semua orang, baiklah, kalau begitu kita akan mengamati upacara pengobatannya. Karena itulah ikuti aku menuju ke puncak gunung. Di sisi lain, untuk kawan muda Shoyan, kau pernah menjadi juara pertama di Menara Pil. Karena itulah harapan serta kemungkinan besar kau bisa mendapatkan kemenangan dalam penyempurnaan kali ini. Namun upacara pengobatan klan Yao beroperasi pada tingkatan yang lebih tinggi daripada pengumpulan pil biasa. Itu dikarenakan pada pertemuan puncak para alkemis di benua Doki telah dikumpulkan. Sebabnya, jika kawan muda Shoyan bisa keluar menjadi pemenang dalam upacara ini, maka gelar alkemis top di benua akan segera menjadi milikmu. Shoyan berkata, aku mendapatkan keterampilan alkemis itu dari pengajaran guruku. Namun aku pun juga ingin tahu tentang pengetahuan para guru-guru alkemis terbaik di benua Doki yang berkumpul di sini. Dan itu adalah sebuah kehormatan bagiku bisa berbagi dengan mereka.